Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita bertemu di salah satu dari rumah Allah, yaitu di Masjid At-Tin. Yang pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang kitab ini sudah kita tamatkan dalam kurun waktu mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 di Masjid An-Nasai. Kemudian kitab ini kita ulang lagi kira-kira mulai bulan sekitar Januari atau Februari yang lalu di Masjid An-Nasai Somber. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang terhenti di Masjid An-Nasai Somber tersebut. Buku ini berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf, yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala, yang di dalamnya kita akan belajar tentang pola pikir. Pola pikir yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim dalam beragama. Yang perlu saya tekankan, dalam beragama. Artinya dalam dia berakidah, pola pikir dalam beribadah, dalam bermuamalah harusnya seperti ini, yaitu mengikuti pola pikir salaf. Siapa itu salaf? Sering kita sebutkan di awal-awal kajian ini. Salaf itu artinya orang terdahulu dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat artinya orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan wafat dalam keadaan masih beriman. Tabi'in artinya orang-orang yang hidup sezaman dengan para sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi. Mereka beriman kepada para sahabat dan wafat dalam keadaan beriman. Tabi'ut tabi'in artinya orang-orang yang hidup sezaman dengan tabi'in. Mereka beriman sebagaimana imannya para tabi'in dan mereka hidup dalam keadaan beriman, wafat juga dalam keadaan beriman. Mengapa kita harus mengikuti pola pikir salafus saleh atau salaf yang kita sebutkan tadi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membaca bab yang keempat. Hanya saja bab yang keempat ini sudah kita masuk pembahasannya sejak di Masjid An-Nasai Somber sampai dengan dalil yang ke-31. Untuk jamaah yang dirahmati Allah yang belum pernah ikut kajian ini, saya menyarankan untuk melihat YouTube dan Facebook saya, yaitu Muflisah Fitrah, dan bisa ditonton. Baru ada 6 video. Jadi mulai dari awal pembahasan buku ini sampai dengan terakhir di Masjid An-Nasai Somber itu ada 6 video. Dan malam hari ini adalah seri yang ke-7. Saya tidak mungkin untuk bahas dari awal lagi. Mohon maaf, saya tidak bisa kembali ke awal lagi karena khawatir nanti teman-teman, terutama yang mengikuti saya dari awal, ya, dalam tanda kutip mungkin bosan dengan pembahasan yang terlalu banyak diulang, apalagi sudah pernah tamat di tahun 2016 sampai dengan 2020. Baik, kita sudah lewati dalil ke-31. Sekarang kita akan masuk dalil ke-34.
Sengaja saya lompat sebagaimana yang saya sebutkan tadi supaya pembahasan buku ini tidak terlalu lama. Tadi ada pertanyaan, kenapa kita harus ikut salafus saleh? Kenapa kita dalam beragama harus mengikuti pola pikirnya sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in? Jawabannya ada pada poin yang ke-34 di buku teman-teman, halaman berapa? 115. Dijawab di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala sifa, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian mencaci sahabatku. Ini perkataan Nabi. Karena demi zat yang diriku berada di tangannya, jika salah seorang dari kalian berinfak yang besarnya seperti gunung Uhud, yang isinya emas semua, maka nilai infak kalian itu tidak akan bisa mencapai nilai infak para sahabat. Meskipun mereka hanya berinfak hanya dengan satu mud, yaitu sepenuh 2 telapak tangan orang dewasa, dan tidak juga separuhnya. Perhatikan jemaah. Semoga yang belum pernah ke Madinah Allah berikan rezekinya. Biasanya kalau City Tour nanti dapat agenda melihat Gunung Uhud. Kita bayangkan kalau Gunung Uhud itu yang besar, isinya emas semua. Antum sultan di atas sultan. Antum bisa beli Balikpapan. Maka antum bisa beli Indonesia kalau isinya emas semua. Tapi kata Nabi SAW, kalau kalian berinfak emas 1 gunung Uhud, pahalanya tetap tidak akan bisa menyamai meskipun para sahabat itu berinfak hanya dengan sejumput gandum dengan kedua telapak tangan mereka atau hanya pun setengahnya. Ini keutamaan para sahabat yang kemudian Nabi SAW karena keutamaan mereka melarang kita untuk mencaci maki atau mencela para sahabatnya. Berkenaan dengan yang tadi ditanyakan, kenapa kita harus beragama sebagaimana agamanya salaf? Salah satunya adalah karena begitu besar keutamaan para sahabat dari sisi keimanan dan dari sisi ilmu, yang kalau kita ingin seperti mereka, kalau kita ingin masuk surga sebagaimana mereka, maka kita mau tidak mau harus mengikuti jalan mereka. Saya sering beri analogi, kalau ada mahasiswa baru di sebuah kampus, dia pengen seperti senior-seniornya yang belum lulus sudah diterima kerja, belum lulus sudah dipesan oleh Pertamina, ditarik jadi karyawan, belum lulus. Pengen seperti itu, berarti anak-anak baru cara belajarnya ya mau nggak mau ngikuti kakaknya nih, ikuti senior-seniornya. Apa rahasianya? Dapat IPK yang bagus, dapat tempat internship yang bagus, sampai dapat pekerjaan bahkan sebelum lulus. Sebagaimana itu pula apabila kita ingin masuk kepada surganya Allah Ta'ala, maka kita harus beragama dengan agamanya orang yang memang sudah dijamin surga. Di antaranya siapa? Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita baca perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata beliau, ini adalah pembicaraan dari Nabi untuk Khalid bin Walid dan teman-temannya dari kalangan yang masuk Islam pada Fathu Makkah dan perjanjian Hudaybiyah. Apabila satu mud yakni seperti tadi 2 telapak tangan dari para sahabat, bahkan tidak pula setengahnya, hanya 1 telapak tangan, lebih baik di sisi Allah daripada emas sebesar gunung Uhud dari orang-orang seperti Khalid bin Walid dan para sahabatnya,
Lalu bagaimana mungkin Allah Ta'ala menghalangi kebenaran dalam fatwa mereka, sedang orang setelah mereka lah yang memperoleh kebenaran? Ini salah satu perkara yang sangat mustahil. Kata penulis, hadis ini menunjukkan keutamaan para sahabat yang besar, bahwa kita tidak boleh mencaci maki, menjelek-jelekkan dan menghina sahabat. Keutamaan mereka dibandingkan kita sangat jauh. Kalau kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, artinya kita berinfak atau bersedekah dengan ratusan ton emas, maka itu belum dapat mencapai derajat dan keutamaan infak para sahabat sebesar 2 telapak tangan berupa makanan, dan belum juga mencapai separuhnya. Artinya para sahabat berinfak 1 tapak tangan berupa makanan, sedang kita sebesar gunung Uhud. Itu belum bisa mencapai derajatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kita dalam beragama, kalau berhadapan dengan agamanya para sahabat, maka tidak boleh kita merasa lebih pintar daripada para sahabat. Contoh, Allah punya kaki. Siapa yang bilang? Di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ketika menafsirkan tentang kursinya Allah, maka Ibnu Abbas mengatakan kursinya Allah artinya adalah tempat 2 kakinya Allah. Datang orang di zaman sekarang mengatakan, nggak boleh bilang Allah punya kaki. Kalau kita bilang Allah punya kaki, nanti menyamakan Allah sama manusia. Maka kita jawab, Bapak sama Ibnu Abbas pintar siapa? Kalau dia bilang pintar saya, tamat, selesai. Jangan dilanjutkan. Anda berdebat sama orang gila. Ya kan? Oh ya sudah Pak, Assalamualaikum. Itu aja. Tapi kalau dia bilang, oh pintar Ibnu Abbas, maka kita bilang Ibnu Abbas mengatakan kursi Allah yakni tempat kaki Allah. Bagaimana kakinya Allah? Gak tahu. Pokoknya beriman bahwa Allah punya kaki, dan tidak boleh bertanya-tanya bagaimana bentuk kakinya Allah. Kita juga tidak pernah menyamakan kaki Allah dengan kaki manusia. Dan Bapak harus tahu, kalau ngomong gitu nanti dia kayak kayak dianggap anak kecil ya. Bapak-bapak itu harus agak enak. Dan begini Pak, kalau Bapak harus tahu, itu kan kayak bodoh-bodohi, ya kan? Kalau ngomong sama orang tua juga harus enak. Dan gini Pak, ini Pak nih, ini kan meja nih, ini ada kakinya kan? Apakah kakinya meja sama kaki kita? Enggak toh. Tapi ini namanya kaki juga. Itu tripod kamera itu kan kaki juga tuh 3. Kaki ayam sama kaki kita sama kaki. Bentuknya sama? Enggak. Kaki monyet sama kaki kita sama kakinya? Enggak. Tidak setiap mengatakan satu hal lalu dimiliki oleh beberapa bermakna penyamaan. Nah seperti itu. Artinya, karena kita tahu bahwa Ibnu Abbas lebih pintar dari kita, dan dia mengatakan Allah punya kaki dan kursi itu tempat kaki Allah, maka cukup beriman dan tidak usah bertanya bagaimana bentuk kaki. Dan kita juga tidak pernah menyamakan kaki Allah sama kaki manusia. Bisa dipahami? Contoh lain. Di zaman Nabi SAW ada banyak orang yang wafat, dan Nabi masih hidup, ya atau tidak? Setiap kali ada penguburan, ya orang dikuburkan dengan cara setelah dikafani, maksudnya dimasukkan dengan mendahulukan kepalanya, tapi lewat jalan kakinya. Lewat jalan kakinya, arah kakinya, yang masuk duluan kepalanya.
Setelah dimasukkan, ditegakkan badannya ke arah kiblat. Jadi dihadapkan ke kanan, dimiringkan. Kemudian dicabut tali-talinya, dilepas, direnggangkan, lalu ditanam. Oh ya, waktu masukkan jasadnya cukup mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ditanam, lalu orang yang orang yang hadir disuruh Nabi untuk lemparkan 3 genggam tanah. Ditutup. Terus Nabi berkata, "Salu li akhikum at-tathbit, fa innahu al-ana yus'al." Mintakanlah kepada Allah agar saudara kalian ini diberikan kekokohan dalam menjawab. Sebentar lagi dia akan ditanyai. Maka orang mengangkat tangan dan mendoakan. Kadang Nabi memberi tausiah singkat, pulang. Dan tidak ada riwayat mereka mengazankan siapapun yang dikubur. Berganti zaman sampai ke zaman kita sekarang, kita dapati kalau orang dikubur banyak yang diazankan. Kalau kita bertanya kepada mereka, kenapa Bapak azankan? Saya yakin mereka tidak bisa dapatkan dalilnya. Kemudian kalau mereka ngotot, maka kita bisa katakan, kita ini Pak, orang zaman sekarang dengan zaman sahabat Nabi atau bahkan di zamannya Nabi, lebih pandai mana dalam agama? Kalau dia bilang sekali lagi lebih pintar kita, maka salam, pergi ke Istiria, ngopi, tinggalkan perdebatan, karena ada manfaat berdebat dengan orang yang merasa dirinya lebih pandai daripada para sahabat. Tapi kalau mereka bilang, oh jelas lebih pandai para sahabat Nabi, maka kita katakan sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang hidup di zamannya. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik umat ini adalah yang hidup sezaman denganku, yaitu para sahabat. Mereka tidak pernah menguburkan manusia dengan cara mengazankannya. Bila kita katakan lebih pintar mereka, kenapa kita tidak ikut agamanya mereka? Bila kita tahu bahwa mereka ini punya pola pikir yang akhirnya membawa mereka masuk ke dalam janji Allah, yaitu surga, kenapa kok kita tidak mau mencontoh orang yang dijamin surga? Kok malah bikin cara sendiri? Begitu. Nah, contohnya 2 itu dulu. Kita lanjut. Kalau ada yang bertanya kepada kita, mengapa kita ikut para sahabat? Jawabannya ada di poin 35. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Abbas ini? Ya jelas sahabat Nabi. Siapa namanya? Apa posisinya? Apa hubungannya Nabi dengan beliau? Ibnu Abbas adalah sepupu Ahsantun. Ibnu Abbas sepupunya ini Nabi SAW pernah mendoakannya. Kata beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepada Ibnu Abbas ini. Jadikan dia orang yang faqih dalam agama dan ajarkanlah ia tentang tafsir Al-Quran. Artinya, kalau kita mau cari tahu kebenaran tentang tafsir, kita bisa merujuk kepada tafsirnya siapa? Ibnu Abbas. Dalam lafaz yang lain, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas ini Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, termasuk perkara yang tidak mungkin apabila berfatwa ulama umat dan penerjemah Al-Quran yang didoakan oleh Nabi, si Ibnu Abbas ini, yang doanya Nabi pasti dikabulkan, agar dia diberikan pemahaman dalam agama dan agar Allah mengajarkan dia tentang tafsir Al-Quran, dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang menyelisih fatwanya. Kemudian ada orang di zaman sekarang, mutaakhirin, artinya orang yang datang belakangan, malah berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan fatwa Ibnu Abbas.
Lalu kebenaran malah ada bersama orang yang datang belakangan ini. Ya, apakah mungkin seperti itu? Kata beliau, ini mustahil. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah ini contoh satu sosok di kalangan sahabat Nabi yang kalau kita mau merujuk dalam masalah agama, kita merujuk kepada dirinya. Di antaranya adalah Ibnu Abbas. Karena Nabi doakan untuk dia dan doanya Nabi pasti terkabul. Di antara penerapannya seperti yang tadi. Kalau kita bilang Allah punya kaki, lalu ada orang bilang tidak ada, Allah tidak punya kaki, maka kita jawab Ibnu Abbas yang bilang Allah punya kaki. Kita sama Ibnu Abbas pintar siapa? Nah, sekarang kita lompat. Ya, kita tidak bahas poin 36. Kemudian kita tidak bahas nomor 37. Kita lanjut ke poin 38. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahiruna 'alan nas." Akan ada satu golongan dari umatku yang tetap tegak di atas perintah Allah, tidak membahayakan mereka orang-orang yang melecehkan atau menentang mereka sampai datang keputusan Allah dan mereka dimenangkan atas manusia. Kata penulis, kebaikan ini akan tetap ada bersama dengan berjalannya waktu dan berbedanya tempat. Tidak dapat dilenyapkan oleh rencana pembuat makar dan tidak dapat dikekang oleh makar para pembuat tipu daya. Oleh karena itu, orang yang melecehkan golongan ini dari kalangan orang yang dibujuk hatinya oleh syaitan dengan syahwat dan syubhat tidak akan bisa membahayakan mereka. Demikian pula orang yang menentang mereka dari kalangan orang-orang yang terang-terangan menentangnya dan mengikrarkan permusuhan terhadap golongan ini. Golongan ini akan tetap di atas perintah Allah dengan senantiasa menunggu keputusan Allah. Setiap pribadi dari golongan ini dalam dakwahnya, pijakannya adalah memperbaiki diri dan orang lain. Maksudnya jamaah yang dirahmati Allah, ada satu kelompok umat yang mereka senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menolong dakwah mereka. Allah menolong mereka dalam beribadah, dalam berdakwah, ya, dalam kegiatan agama mereka. Golongan yang dimaksud dalam hadis ini, mereka disebut dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah, yakni maksudnya adalah orang-orang yang berjalan sebagaimana jalannya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini ada hubungannya dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah berlalu, ya, dan kita tidak mungkin untuk kembali lagi. Kita langsung lompat ke poin 45. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, demi Allah, jika kalian istiqamah, maka kalian telah jauh didahului oleh orang-orang yang mendahului kalian. Dan jika kalian meninggalkan jalan mereka ke kanan dan ke kiri, maka niscaya kalian tersesat dengan kesesatan yang jauh. Atau dengan bahasa kita yang mudah, wahai kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan mencoba mempelajari sunnah beragama Islam, kalau mau selamat, ikuti jalannya orang-orang sebelum kita. Siapa itu? Salafus Saleh, yang 3 generasi tadi. Tapi kalau kita meninggalkan jalan mereka, kita bisa tersesat dengan kesesatan yang jauh. Sekarang lompat ke 47. Ini menjadi contoh nanti. Dalam riwayat yang ke-47 dari Amr bin Yahya, dia berkata, kami biasa duduk di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud sebelum sholat subuh. Apabila beliau telah keluar, maka kami berjalan bersamanya menuju ke masjid. Ini kebiasaan kami, jalan bersama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud siapa? Sahabat Nabi. Dan ini Nabi sudah wafat. Ya, dalam kondisi Nabi sudah wafat. Kemudian suatu ketika datanglah Abu Musa al-Asy'ari. Siapa Abu Musa ini?
sahabat juga. Datanglah Abu Musa al-Asy'ari menemui kami lalu berkata, apakah ada Abu Abdurrahman? Maksudnya apakah ada Ibnu Mas'ud? Karena Ibnu Mas'ud itu nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Apakah dia sudah keluar? Kami jawab belum keluar. Ya. Maka beliau pun akhirnya duduk bersama kami hingga Ibnu Mas'ud keluar. Ketika keluar, kami semua berdiri. Lalu Abu Musa berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, sungguh baru saja aku melihat di masjid suatu perkara yang aku ingkari. Dan alhamdulillah aku tidak berpendapat akan hal itu kecuali kebaikan. Maksudnya saya melihat di masjid itu ada suatu kejadian dan kok saya ingkari ya, gak setuju gitu. Ibnu Mas'ud tanya, emang ada apa? Apa yang terjadi di masjid? Abu Musa menjawab, jika masih hidup engkau akan melihatnya. Abu Musa kembali berkata, aku melihat di masjid ada satu kaum duduk-duduk melingkar menunggu sholat. Pada setiap lingkaran ada satu orang, sedang di tangan mereka ada batu kerikil. Lalu satu orang yang jadi komandannya ini berkata, bertakbirlah 100 kali. Di komando seperti itu maka mereka pun bertakbir 100 kali. Lalu si komandannya bilang lagi, bertahlillah 100 kali. Dihitung-hitung pakai batu. Maka mereka pun bertahlil 100 kali. Dia melakukan seperti itu. Si komandannya bilang lagi, ayo bertasbih 100 kali. Maka mereka pun bertasbih 100 kali. Semua dihitung pakai batu. Maka Ibnu Mas'ud tanya, terus kamu bilang apa sama mereka? Abu Musa jawab, aku tidak bilang apa-apa karena aku menunggu pendapatmu. Apa pendapatmu? Nah, sampai di sini dulu kita lihat sahabat Nabi tidak bertindak sesuatu dengan ijtihadnya karena dia melihat ada sahabat Nabi yang lebih utama lagi keilmuannya daripada dirinya. Ya, ini menjadi adab yang perlu dicontoh di zaman kita sekarang. Ini misalnya ada suatu hal diperdebatkan di masjid misalnya, ini boleh nggak sih? Anggap aja sini nggak kelihatan itu sutroh yang kayu dikasih gagang lah gitu ya. Anggap saja di masjid jadi perdebatan. Ini loh, kamu nggak lihat nih Ustaz lihat videonya, tuh kan tidak akan kita. Tapi kan katanya enggak gitu dan seterusnya. Terjadi perbedaan pendapat. Adabnya jangan dulu berdebat sampai datangkan orang yang kita yakin di antara kita adalah orang yang lebih berilmu. Jadi menahan diri sampai datang orang yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Kita lihat Abu Musa itu sahabat Nabi. Kalau dia mau berbuat, pasti dia akan lakukan apa yang dia mau lakukan di masjid kepada orang-orang yang bertasbih, bertahlil, bertakbir pakai batu-batu tadi. Tapi apa yang dilakukan Abu Musa? Dia pergi ke Ibnu Abbas, ke Ibnu Mas'ud, kemudian nunggu apa pendapat Ibnu Mas'ud. Selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata, mengapa kamu tidak suruh mereka untuk menghitung saja dosa-dosanya daripada ngitung tahlil, ngitung takbir, ngitung tasbih? Kenapa anda hitung dosa aja? Dan kau jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan sia-sia. Kemudian beliau beranjak dan kami pun beranjak bersamanya. Hingga ketika beliau datang ke salah satu dari halaqah lingkaran yang ada di masjid tersebut, maka Ibnu Mas'ud berdiri di hadapan mereka dan berkata, perbuatan apa yang kalian lakukan ini? Ini nggak nanya ya. Perkataan Ibnu Mas'ud ini, perbuatan apa yang sedang kalian lakukan ini? Ini bukan lagi tabayun, ini langsung mengingkari. Ya, makanya saya mengintonasikannya juga bukan kalian bikin apa, tapi langsung apa yang kalian lakukan. Maka orang-orang mengatakan, oh Abu Abdurrahman, ini kan kerikil nih, kami hitung takbir, tahlil, tasbih.
Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, hitung saja dosa-dosa kalian. Aku jamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia. Celaka kalian ini wahai umat Muhammad. Cepat sekali binasanya kalian. Siapa yang tahu apa maksud dari alangkah cepatnya binasanya kalian? Ya. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya adalah Nabi belum lama wafat. Kok kalian cepat sekali binasa? Nabi belum lama wafat. Dia lanjutkan, ini loh, para sahabat Nabi kalian masih banyak. Pakaiannya Nabi belum usang, bejana-bejana Nabi belum pecah. Ini menunjukkan bahwa Nabi belum lama wafat. Kok kalian sudah bikin kegiatan yang kalau Nabi mau dulu gampang. Kalau Nabi dulu mau, kami sudah disuruhnya. Tapi kok kalian belum lama Nabi wafat, kalian bikin sesuatu yang kami tidak pernah dulu disuruh seperti itu. Apa yang kalian lakukan ini? Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian menyangka berada di atas agama yang lebih lurus daripada agamanya Muhammad? Ataukah kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Ini kalau kita istilahkan dengan istilah cepat, ini perbuatan kalian ini namanya ngada-ngada. Apa bahasa Arabnya mengada-ngada? Bid'ah. Ini perbuatan kalian adalah perbuatan bid'ah. Ya. Dan saya katakan begini. Dan kalau Nabi mau, gampang. Apa susahnya kalau Nabi mau tinggal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ayo kamu komandan di situ, ya. Kamu bikin situ halakoh. Kamu sebelah situ, kamu situ. Bikin halakoh, bukan halakoh tahsin. Halakoh takbir, halakoh tahlil. Ya, kamu coba Khalid, ambilkan batu 100, carikan batu 400, taruh situ. Kan gampang kan? Tapi Nabi SAW tidak menyuruh yang demikian, dikarenakan Nabi tahu bahwa itu bukan bagian dari agama yang Allah mau. Maka mereka mengatakan, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami ini nggak pengen apa-apa kecuali kebaikan. Kami tidak ingin apapun kecuali kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, betapa banyak orang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Sungguh Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami bahwa ada satu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Demi Allah, aku tidak mengetahui, mungkin sebagian dari kalian adalah orang-orang kalangannya itu. Saya ulang, Nabi pernah memberitahu kepada kami nanti akan ada satu golongan orang-orang ini rajin baca Quran, tapi bacanya tidak melewati kerongkongan mereka. Jangan-jangan sebagian dari kalian yang hadir dan bikin hal-hal seperti ini nanti jadi bagian dari kelompoknya itu. Apa kata Amr bin Salamah? Dan kami melihat betul-betul sebagian orang yang ikut-ikut halaqah itu, mereka lah orang-orang yang ada pada perang Nahwan, memerangi kami, memerangi para sahabat. Mereka gabung sama orang Khawarij. Ya, maksudnya begini teman-teman. Kita coba rekonstruksi ulang ceritanya. Abu Musa pergi ke masjid. Dia dapati ada orang bikin halaqah. Ada komandannya yang bawa batu, jumlahnya 100. Lalu dia suka ngasih kode, bertakbir 100 kali. Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sambil gitu pakai batu. Perbuatan ini kalau mau dikerjakan oleh Nabi sangat mudah. Nabi tinggal suruh saja. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh karena Nabi tahu ini bukan bagian dari agama yang Allah inginkan. Dan Nabi belum lama wafat, para sahabat masih ada, istri-istrinya Nabi masih ada, bajunya Nabi belum usang, bejana-bejananya Nabi belum pecah. Orang-orang ini hadir di masjid membuat sebuah amalan baru yang kita sebut dengan bid'ah. Apa yang dilakukan sahabat Ibnu Mas'ud? Mengingkari mereka. Apa jawaban mereka? Oh, kami ini nggak pengen apapun kok kecuali kebaikan.
Maka Ibnu Mas'ud mengatakan berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak dapat. Malah Nabi pernah mengatakan kepada kami ada satu kaum yang baca Quran tapi tidak melewati kerongkongannya. Jangan-jangan nanti kalian di bagian dari mereka lagi. Dan kata Amr bin Salamah, betul-betul sebagian besar dari orang-orang yang bikin bid'ah ini ternyata nanti ketika datang perang Ahwan, mereka ada di sana bersama orang Khawarij, kami jadi lawannya. Mereka lawan para sahabat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam beragama itu harus ikut agamanya para sahabat. Karena Ibnu Mas'ud tadi mengatakan, ini loh para sahabat masih banyak. Kalau kalian nggak tahu kan kalian tinggal nanya. Kalau kalian tidak tahu tentang hukum ini dan hukum itu, tanya Abu Bakar masih ada, Umar masih ada, Ibnu Mas'ud masih ada, Ibnu Abbas masih ada. Kok bikin-bikin inovasi sendiri? Dan saya membayangkan kalau itu terjadi di zaman kita ini, Ibnu Mas'ud datang ke sebagian halaqah yang ada di Indonesia, yang bukan cuma sekedar takbir pakai batu, bahkan ada pakai alat musiknya, yang nanti ada orang kayak orang gilanya. Ya, kalau sudah takbirnya, apa nih? Tahlil gitu. Kalau sudah tahlilnya itu dari la ilallah berkurang jadi la ilaha, lama-lama jadi Allah, lama-lama hu. Nah, itu yang tadinya cuma sekedar gini-gini, lama-lama gini-gini, lama-lama lompat, lama-lama berguling-guling. Ya. Dan kalau Ibnu Mas'ud datang, dihambur semua orang. Ya. Mungkin Ibnu Mas'ud katakan, kalian bikin apa ini? Di zaman Nabi ajari kami langsung. Tak pernah kami diajari dengan ajaran kalian ini. Kok kalian mau buat sesuatu yang, apa kalian ini merasa lebih baik agama kalian di atas agamanya Nabi Muhammad? Apa nggak cukup? Mungkin kalau datang juga Ibnu Umar, datang bareng sama Ibnu Mas'ud, disampaikan kepada orang-orang ini, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kalian ini tugasnya cuma ngikut, tinggal contoh. Tidak ada kebaikan untuk kalian bikin hal-hal baru. Agama ini agama tinggal nyontoh. Tidak perlu inovasi, tidak perlu modifikasi. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupkan dengan agama. Kami loh, orang-orang jamin surga, nggak nyombong. Ibaratnya mungkin dia ngomong gitu. Nggak sombong, saya Ibnu Mas'ud, Abu Musa, ya guys. Kita aja jadi surga. Kok kalian bikin perkara yang kami tadi jamin surga, kami nggak lakukan? Ya, kalau perlu ditambahin, pintar mana golongan kalian dengan golongan kami? Siapa yang diberikan rekomendasi? Golongan kalian atau golongan kami? Siapa yang disebut Nabi khairun nasi qarni? Sebaik-baik golongan adalah yang hidup di zamanku. Kami. Dan kami tidak pernah beramal dengan agama model kalian. Nah. Lanjut ke nomor 48. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada kaum Khawarij ketika mengajak mereka berdialog, "Ji'tukum min 'indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fikum minhu ahad." Walaysa fikum minhum ahad. Wa min 'indi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaihim nuzila al-Qur'an wa 'alaihim nuzila al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wili. Kata Ibnu Abbas, saya datang dari pihak para sahabat Rasul. Dan tidak seorang pun dari mereka ada di tengah kalian. Dan aku datang dari pihak anak paman, alias saya ini sepupunya Rasul. Saya anaknya, saya adalah bagian dari Ali bin Abi Thalib. Dan kepada mereka lah Al-Quran diturunkan. Dan mereka adalah orang yang paling tahu tafsirnya. Gini jemaah, ada golongan baru, golongan bid'ah, namanya Khawarij. Mereka ini punya keyakinan siapa yang berbuat dosa besar, maka orang ini kafir. Dan mereka tidak senang dengan kepemimpinan Ali. Ibnu Abbas mau ajak mereka dialog supaya mereka ini tobat.
Maka didatangi oleh Ibnu Abbas. Ada kalimatnya Ibnu Abbas. Ini bukan kalimat sombong. Dan saya katakan, kadang kita kalau bicara seperti ini, orang mengatakan, ih sombong. Kita bilang, enggak. Ini adalah peneguhan. Kalimat begini, saya mendatangi kalian, wahai orang-orang Khawarij. Dan saya adalah bagian dari Rasulullah SAW. Dan saya bagian dari sahabatnya Nabi. Dan itu bukan sombong. Saya bagian dari sahabat Nabi, kalian bukan. Dan kalau diamati, tak seorang pun dari kalian sahabat Nabi. Kok pinteran kalian bikin kelompok sendiri? Sahabat Nabi semua bersama Ali. Apa kalian merasa lebih pintar daripada kami? Saya datang dari pihak sepupunya Nabi, Ibnu Abbas sepupu Nabi. Dan kepada para sahabat Nabi Al-Quran diturunkan. Yang paling tahu tafsir para sahabat Nabi. Kenapa kalian tersesat seperti ini? Ngambek, baper, dan mengakui Ali. Lalu kalian bikin kelompok namanya Khawarij seperti ini. Ya, dari dialog seperti ini, akhirnya tobat sebagian orang Khawarij, tapi tidak sebagian yang lain. Lalu belakangan terjadi perang. Sebelum saya bahas tentang faedah dari perkataan Ibnu Abbas ini, saya mau kasih analogi. Tadi saya ada bilang kalimat-kalimat seperti ini, yang kalimat-kalimat penegasan, itu kadang dipahami sebagian orang sebagai bentuk kesombongan. Dan kita jawab, tidak seperti itu. Contoh, ada penuntut ilmu baru, pemula, mohon maaf, baca kitab belum bisa, isim fi'il huruf aja nggak ngerti. Terus dalam status-statusnya sibuk mengkritisi para dai-dai Ahlussunnah, komen di YouTube mereka atau bikin status apa. Misalnya saya pernah dapat ada yang komentar seperti ini, mana ada salafus soleh siaran di YouTube. Kita kalau mau debat dan mau menghabiskan waktu di situ, ya kita jawab mudah aja dulu. Ya YouTube aja belum ada kok di zaman sahabat Nabi, ya bagaimana mereka mau siar di YouTube? Gitu kan? Saya dapati ada satu, saya nggak ngerti siapa, kayaknya ikhwah lah gitu ya. Mungkin karena kecemburuannya terhadap agama ini, semangatnya untuk mengikuti sunnah, dia komen di salah satu videonya salah seorang ustadz. Dia jawab, dia komentar, tidak ada salafus saleh yang berdakwah lewat YouTube. Ya iya, oh memang YouTube belum ada di zaman sahabat Nabi kok. Dan ya gini ya, kita pakai gaya Ibnu Abbas. Kamu siapa? Tidak seorang pun dari kalangan para ustadz-ustadz yang mumpuni ilmunya yang berkata seperti perkataanmu. Malah mereka ramai-ramai bikin channel YouTube-nya. Tidak ada itu yang komentarin seperti itu. Bukan sombong, tapi masa iya komentar jahil, komentar orang yang baca kitab juga belum bisa mengomentari orang-orang yang mereka mumpuni di bidang usul. Ya, kita dapati ada sebagian orang yang demikian. Mungkin keinginannya untuk beragama dengan baik. Dia dapati YouTube itu adalah media yang sekarang banyak iklannya. Nonton kajian tiba-tiba muncul iklannya, keluar entah musik entah awal. Lalu kemudian dengan kecemburuannya dia mengatakan harusnya berdakwah itu tidak usah lewat YouTube. Kita katakan YouTube itu media, itu hanya sekedar sarana. Itu kayak kita melempar disinfektan ke bak sampah terus tinggalkan. Kita tidak berlama-lama di situ. Para ustadz itu dakwah, ini kamera dicolok ke laptop, masuk ke channel live,
tinggalkan. Dan itu juga yang disarankan oleh para ulama Ahlussunnah. Ramaikan internet dengan dakwah supaya tidak hanya orang-orang fajir yang meramaikan internet dengan kefajiran mereka. Lalu saya menamakan atau mengistilahkan ini, kita datang ke bak sampah, ada disinfektan, lempar situ, biar ada sebagiannya yang wangi di antara yang busuk-busuk. Biar kalau ada tikus di situ, lari tikusnya. Ya, kok datang orang di zaman sekarang, agamanya juga masih baru tobat, belum mengerti usul, ya berkomentar sesuatu yang seolah-olah dia lebih pintar daripada golongan orang-orang yang belajar, bukan belajar cuma sekedar belajar lama, belajar kepada para ulama. Perjuangan jadi doktor, perjuangan untuk kuliah di Madinah, kuliah di Timur Tengah, itu tidak sebentar dan bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Nah, balik ke sini. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memiliki beberapa faedah. Pertama, penjelasan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ahli bid'ah. Ya, sebagaimana katanya tadi, aku datang dari pihak sahabat Nabi dan aku lihat tidak seorang pun dari kalangan mereka ada di tengah kalian. Ini menunjukkan kepada kita kalau ada kebid'ahan itu bisa dilihat dari para sahabat, tidak ada yang menyetujui dan tidak ada yang berpendapat seperti pendapat itu. Bisa dicari, adakah sahabat Nabi yang berpendapat tentang adzan di kuburan? Insya Allah siang malam cari, nggak ketemu, karena bukan itu perbuatan mereka. Nah, oh ada kok, katanya Ustadz yang di YouTube yang terkenal, katanya bid'ah itu boleh dilakukan. Wong Bilal saja berbuat bid'ah. Buktinya pada suatu ketika Rasulullah SAW tanya di pagi hari, Bilal, tadi malam aku masuk ke surga, aku lihat sendalmu duluan. Apa perbuatanmu? Apa yang kamu lakukan sehingga terompahmu duluan di hadapanku masuk surga? Kemudian Bilal mengatakan, tidaklah aku berhadas, melainkan setelah itu aku berwudu lalu aku sholat, alias sholat sunnah wudu. Lalu dia berkata, itu menunjukkan Nabi saja nggak tahu amalannya Bilal. Kalau Nabi nggak tahu amalannya Bilal, berarti Bilal berbuat bid'ah. Dan Nabi biarkan Bilal berbuat bid'ah. Itu menunjukkan bahwa bid'ah itu boleh-boleh aja. Sahabat Nabi aja berbuat bid'ah. Demikian kata buah. Ya. Siapa yang bisa jawab? Nanti aja kapan-kapan kita jawab. Karena jawabannya gampang. Ya. Nomor 2, bahwa setiap firqah atau golongan atau mazhab yang menyimpang, yang tidak ada seorang sahabat pun di dalamnya, atau mazhab dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat dalam beragama, sehingga mereka berkumpul di atas kesesatan dan mereka nanti akan mendirikan perbuatan bid'ah. Ketiga, berpihak kepada para sahabat maksudnya adalah bermadhab dengan madhab mereka, berpegang teguh pada jalan mereka merupakan kemenangan yang sesungguhnya dan sebagai pokok dari keselamatan. Yang keempat, bahwa setiap orang harus berhujjah dengan pola pikir para sahabat, tidak boleh bertentangan dengan mereka. Faedah yang kelima, sahabat adalah orang yang paling tahu tafsir. Mereka yang menyaksikan diturunkannya Al-Quran. Beri catatan di situ. Bahkan sebagian mereka menjadi sebab turunnya ayat. Bahkan sebagian mereka menjadi sebab turunnya ayat. Mereka melihat kejadian-kejadiannya sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran lebih didahulukan daripada orang-orang selain mereka. Analogi sederhana, ada orang kecelakaan misalnya di kilo 30, ya kan? Lalu ada yang memberitakan, katanya itu ditabrak motor, terus motornya itu nabrak tiang, ya.
Terjadi perdebatan, sebenarnya kejadiannya kayak apa? Lalu ada orang yang bilang kejadiannya sebenarnya adalah begini begitu. Tahukah, saya yang videokan. Ini menunjukkan siapa yang didahulukan? Yang videokan, karena dia saksi langsung. Cuman ngapain juga dia videokan? Apa yang dia mau cari dari kecelakaannya orang? Ya, dan bukan sesuatu yang baik. Ada orang kecelakaan, kita bukannya sibuk menolong, malah sibuk video. Dicari lagi jarinya, tangannya, divideokan begitu. Ya, saya pernah ada kan di kilo berapa? Beberapa bulan lalu. Orang sibuk video, orang kesakitan di video. Habis itu dia sempat-sempatnya untuk mengejar tangan yang terlempar. Oh, ini nah tangannya nah kayak gitu. Ya. Itu namanya kurang empati. Syekh Shalih bin Fauzan bahkan mengatakan tidak boleh menyebarkan penderitaan kaum muslimin. Ya. Termasuk juga yang video-video. Berarti kalau kita dapat, tidak boleh kita forward juga. Nah, cukup kalau dia mau beritahukan, beritahu pakai tulisan. Terjadi kecelakaan di sini dan situ. Videonya jangan kita ikut-ikutan forward. Nah, tapi kembali lagi ke babnya, bahwa siapa yang menyaksikan langsung, tentu dia bisa lebih dipercaya daripada orang yang cuma menukil cerita kejadian. Dan yang paling tahu tentang tafsirnya Al-Quran, karena mereka adalah orang yang menyaksikan langsung, siapa? Para sahabat. Yang keenam, sesungguhnya ahli bid'ah, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari jamaah yang benar, dan mereka adalah orang yang memisahkan diri dari manusia. Karena perbuatan mereka justru memecah belah kaum muslimin dari jalan yang harusnya satu menjadi jalan yang berbeda-beda. Saya tambahkan ya, sebagai closing penutup, kalau ada orang yang berkata jangan bicara bid'ah, di sini jangan menjelaskan ini bid'ah karena itu memecah belah kaum muslimin. Maka kita jawab, Pak, harusnya kaum muslimin itu berjalan di atas jalan yang satu, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Siapa yang mengikutinya seperti ini, jalannya lurus, bareng-bareng, itu namanya nyatu. Justru kalau ada orang kemudian, sini yuk, sini nih, ada amalan baru nih, bagus loh, bisa lompat-lompat nanti, ya kan, bisa terguling-guling, sini yuk. Itu namanya memecah belah barisan kaum muslimin yang harusnya mereka jalan bareng di jalan yang satu, malah belok. Gitu loh cara nguburin orang. Lalu ada orang bilang, sini, ini cara baru nih, lebih bagus, ada azannya. Ini nanti kalau bisa dipakai azan ini buat jawab pertanyaan, karena takutnya kan dia lupa-lupa yang ditanya ini, yang dikubur nih. Nah, supaya dia nanti kalau ditanyain oleh malaikat dia bisa jawab, kita azanin dia sini. Itu akhirnya membuat orang yang harusnya jalan di jalan yang sama jadinya pecah belah. Jadi sebenarnya siapa yang mau pecah belah? Yang menjelaskan kepada kaum muslimin agar jangan berbuat bid'ah, ataukah justru orang-orang yang menjaga pada bid'ah? Jawabannya yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.